Baik, dalam video kali ini kita akan membahas tentang tata susunan rakyat Indonesia. Apakah teman-teman tahu apa itu tata susunan rakyat Indonesia? Nah, di dalam mempelajari tentang tata susunan rakyat Indonesia mempunyai 3 poin penting. Yang pertama, persekutuan hukum, yang kedua, struktur persekutuan hukum, dan yang ketiga, hubungan individu dengan masyarakat. Apakah teman-teman tahu apa itu persekutuan hukum? Menurut Profesor Dr. R. Supomo, SH, dijelaskan bahwa Van Vollenhoven di dalam orasinya tanggal 2 Oktober 1901 menegaskan bahwa untuk mengetahui hukum, maka yang terutama perlu diselidiki adalah pada waktu dan bila mana serta di daerah mana sifat dan susunan badan-badan persekutuan hukum di mana orang-orang yang dikuasai oleh hukum itu hidup sehari-hari. Jadi, persekutuan hukum atau masyarakat hukum adalah sekelompok orang-orang yang terikat sebagai suatu kesatuan dalam suatu susunan yang teratur, yang bersifat abadi dan memiliki pimpinan, serta kekayaan sendiri, baik berwujud maupun tidak berwujud, dan mendiami atau hidup di atas wilayah tertentu. Example persekutuan hukum Pemil di Minangkabau. Karena memiliki tata susunan yang tetap, mempunyai pengurus sendiri, dan harta pusaka sendiri. Poin yang kedua yaitu struktur persekutuan hukum. Nah, ada beberapa faktor yang mempengaruhi atau dasar yang mengikat dari masyarakat hukum yang dimaksud. Nah, secara teoritis ada 2 faktor yang merupakan atau yang mengikat anggota-anggota persekutuan hukum tersebut. Yang pertama, faktor genealogis atau keturunan, yang kedua yaitu faktor teritorial wilayah. Kepengurusan masyarakat adat. Setiap masyarakat adat atau persekutuan adat baik yang bersifat teritorial maupun genealogis ataupun dalam bentuknya yang baru seperti organisasi perkumpulan adat, keagamaan, kekeluargaan di perantauan, kekayaan dan lain sebagainya yang diatur menurut hukum adat atau kebiasaan. Mempunyai susunan pengurus yang menyatu dengan kepengurusan resmi atau terpisah berdiri sendiri. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang pemerintahan desa, maka terjadi pergeseran atau perubahan dalam kepengurusan pemerintahan di desa dari bentuknya yang lama dari zaman Hindia Belanda ke bentuk yang baru. Di Sumatera Selatan terdiri dari Palembang, Ogan, Pasemah, Sumando, dan Komering yang merupakan satu daerah yang disebut marga sebagai satu kesatuan dari beberapa dusun. Kepala marga di sini disebut pasirah dengan gelar pangeran atau depati, sedangkan kepala dusun disebut krio atau mangku atau perawatin, dan para staf pembantu disebut punggawa. Lingkaran hukum adat di sini sangat berkaitan dengan masyarakat hukum adat. Example di Sumatera Selatan, yang pertama Jambi, penduduk daerah Batin atau penghulu. Yang kedua Palembang, anak lakitan, jelma daya, kubu. Dan yang ketiga Lampung, Abung Paminggir, Kubian, Rebang, Godong, Tatan, Tulang Bawang. Yang keempat Bengkulu, Rejang. Poin selanjutnya yaitu tata susunan persekutuan hukum. Dasar-dasar susunan persekutuan hukum menurut Van Vollenhoven dan Terhaesbesen secara umum yang pertama yaitu segala badan persekutuan hukum ini dipimpin oleh kepala-kepala rakyat. Yang kedua, sifat dan susunan pimpinan itu erat hubungannya dengan sifat serta susunan tiap-tiap jenis badan persekutuan yang bersangkutan. Example seperti di daerah Banten, di mana terdiri dari beberapa ampian atau kampung. Ampian atau kampung dikepalai oleh kepala desa yang disebut jaro. Sifat pimpinan kepala-kepala rakyat. Kehidupan sehari-hari di dalam lingkungan badan-badan persekutuan hukum berada di bawah pimpinan kepala rakyat yang bertugas memelihara jalannya hukum adat sebagaimana mestinya. Aktivitas kepala rakyat atau tugas kepala rakyat meliputi 3 hal. Yang pertama, menyelenggarakan
menyelenggarakan hukum sebagai pembetulan hukum setelah hukum itu dilanggar. Yang kedua, penyelenggaraan hukum sebagai usaha untuk mencegah adanya pelanggaran hukum supaya hukum dapat berjalan sebagaimana mestinya. Dan yang ketiga yaitu tindakan-tindakan mengenai urusan tanah berhubungan dengan adanya pertalian yang erat antara tanah dan persekutuan yang menguasai tanah itu. Example, di Jawa ada beberapa golongan warga desa. Yang pertama sikep gogol, yaitu golongan yang berkewajiban penuh terhadap segala gawe desa. Yang kedua kuli gando atau indung, yaitu hanya memikul separuh dari gawe desa. Dan yang ketiga yaitu orang-orang tua dan anak-anak, golongan yang bebas dari gawe desa. Suasana tradisional masyarakat desa. Yang pertama religius. Menurut kepercayaan tradisional Indonesia, setiap masyarakat diliputi oleh kekuatan gaib yang harus dipelihara agar masyarakat itu tetap bahagia. Kekuatan gaib di Jawa disebut sekti atau kesaktian. Di Tanah Batak disebut tondi, yang menurut kepercayaan terdapat di dalam benda-benda keramat seperti arajang di Bugis, pusaka keraton yang berada di Jawa, Kelompowang di Makassar, dan Punen Mentawai. Kedua yaitu kemasyarakatan atau komunal. Ciri utamanya adalah kepentingan bersama lebih diutamakan daripada hak-hak perseorangan. Example, orang yang punya pekarangan luas wajib memperbolehkan tetangganya berjalan melalui pekarangan tersebut. Yang ketiga yaitu demokratis. Utamanya adalah kepentingan bersama lebih diutamakan daripada hak-hak perseorangan. Example, kepala desa dalam mengambil keputusan harus melakukan musyawarah terlebih dahulu demi kepentingan bersama. Perubahan-perubahan dalam suasana desa. Penyebabnya yang pertama adanya campur tangan pemerintah Belanda saat penjajahan dulu, yang kedua modernisasi, perkembangan zaman, dan ketiga pengaruh globalisasi. Penggolongan rakyat. Berbicara mengenai penggolongan rakyat, secara umum kita berbicara mengenai ruang lingkup berlakunya hukum adat bagi setiap golongan yang berbeda-beda. Itulah tujuan dari adanya penggolongan masyarakat. Example, pada masa Hindia Belanda, masyarakat dibagi atas 3 golongan. Yang pertama golongan Eropa, yang kedua bumi putra, yang ketiga timur asing. Tujuannya untuk membedakan peraturan manakah yang dipakai jika salah satu anggota golongan tersebut yang melakukan pelanggaran. Ketiga, hubungan individu dengan masyarakat. Dalam kehidupan masyarakat, manusia merupakan makhluk sosial. Jadi, tiap-tiap masyarakat dalam kehidupan dipengaruhi alam pikiran yang hidup dalam masyarakat beda budaya. Maka, hubungan manusia dengan kemasyarakatan secara keseluruhan berbeda. Akibatnya menimbulkan corak atau pola hubungan yang berbeda. Hubungan individu masyarakat. Menurut Profesor Quesno, hubungan antara masyarakat dengan warga adalah sebagaimana hubungan antara jasad hidup dengan bagian-bagiannya dalam keseluruhan. Setiap warga tidak akan mempunyai arti bila keseluruhan itu tidak ada. Kehidupan setiap warga diarahkan kepada kelangsungan dan kesejahteraan kelompok, yang berakibat juga terhadap kelangsungan kesejahteraan pribadi. Kehidupan warga di dalam pandangan adat dijiwai oleh cita-cita pengabdian kepada masyarakat, dan kehidupan sehari-hari dari kehidupan warga yang dijiwai oleh cita-cita pengabdian kepada masyarakat, menjelma ke dalam berbagai kegiatan baik untuk pribadi maupun bersama, digerakkan oleh kesiapan panggilan tugas berdasarkan keadilan yang konkret, dan kepatuhan terhadap apa yang ada pada seorang warga selalu dilekatkan fungsi-fungsi sosial. Nah, itu tadi sekilas penjelasan dari saya tentang tata susunan rakyat Indonesia. Terima kasih kepada yang sudah menonton video saya. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.